Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa Al-Fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. اللهم إنا نستودعك جميع ما حفظناه وما نحفظه من العلوم والمعارف حتى ترده علينا في وقت احتياج إليه. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال المصنف الشيخ الفاضل الكامل الشيخ محمد بن أحمد بن إياس الحنفي رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وبأسراره وخصوصيته في الدارين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ويروى في بعض الأخبار أن إبليس اللعين لا زال يغوص إلى الأرض السابعة حتى وصل إلى الحوت المسمى بحموت، فتقدم إليه وقال له: يا بحموت، أن الثور يقول لك أنه هو حامل الصخرة التي عليها الأرضون. Kita melanjutkan bab awal mula terciptanya bumi. Bahkan pertemuan sebelumnya dijelaskan bumi itu ditopang oleh beberapa makhluk. Di bawah bumi dipanggul oleh malaikat. Di bawah malaikat ada lembu, as-saur. Terus di bawah lembu ada ya sokhra, ya batu, ya. Ya. Terus di bawah batu ada lempengan itu apa? Yang yakut warnanya hijau itu ya. Terus di bawah yakut itu baru ada ikan hut namanya bahmut. Bahmut. Ada yang berpendapat luyusa atau lususa atau belhusa. Ini macam-macam namanya menurut beberapa pakar sejarah ulama. Jadi apapun namanya itu ya tetap ikan. Ikan yang menjadi pijakan bumi. Lalu di bawah ikan itu ada lautan. Nah, setelah di bawah lautan itu ada udara. Nah, setelah udara itu diselimuti oleh zulmah, kegelapan. Ada kegelapan. Nah, di balik kegelapan itu menurut beberapa riwayat pendapat itu terdapat baru Jabal Qaf, Gunung Qaf yang diabadikan di Al-Qur'an surat Qaf. Ikan ini juga diabadikan di Al-Qur'an menurut beberapa riwayat dengan surat Al-Qalam, Nun wal qalami wa ma yasturun. Nun ini menurut Ibnu Abbas bermakna ya al-hut itu ikan. Tapi juga menurut Ibnu Abbas nun ini apa? Pena. Pena itu sendiri. Jadi oleh sebagian orang ayat ini nun wal qalami wasturun karena mungkin dari tafsiran Ibnu Abbas itu mengatakan bahwa nun ini maknanya adalah ikan yang menopang bumi. Ya, maka bisa dibaca untuk untuk mancing. Jadi kalau mancing itu baca nun wal qalami wa ma yasturun. Itu katanya insyaallah mujarrab untuk mendapatkan ikan. Tapi bacanya harus sambil teriak. Artinya seakan-akan manggil sesuatu sambil melemparkan pancing sambil ya agak teriak sedikit. Dengan gaya menyeru memanggil sesuatu nun
wal qalami wama yasturun. Sambil diwiridkan terus itu. Nun wal qalami yasturun. Yang penting tak cukup paus. Nah, iya. Jadi bukan cuma pancingnya yang dimakan, orang-orangnya dimakan. Dan bahkan ikan ini sama lembu ini makanannya luar biasa dan semuanya eh, apa makanannya sudah dipersiapkan oleh malaikat khusus yang ditugaskan oleh Allah untuk memberikan makanan kepada lembu dan ikan tersebut. Wa yurwa dan diriwayatkan fi ba'dil akhbari di sebagian riwayat, di sebagian kabar. Artinya fi ba'dil akhbari di sini banyak yang meriwayatkan. Tapi saya dapat rujukan dari kitab tafsir Al-Baghawi, tafsir Al-Qur'an Al-Baghawi yang banyak meriwayatkan hal-hal yang seperti adalah Ka'ab Al-Ahbar. Ka'ab Al-Ahbar. Mulai tafsir Al-Khazin isinya sama. Begitu membaca nun semua rata-rata. Tafsir Al-Qurtubi, Baghawi, At-Tabari, Nukatir. Terus Al-Khazin Luwabu Ta'wil fi Ma'ani Tanzil. Ya pendapatnya rata-rata hampir sama bahwa yang disebut nun itu tafsirannya rata-rata yang mengacu kepada ikan tersebut. Anna iblis al-la'in lazala yughawwisu ilal ardi. Anna iblis al-la'in bahwa sesungguhnya iblis yang terlaknat. Iblis yang terlaknat. Lazala senantiasa yughawwisu menyusuri atau menyelam. Wawwasa ini menyelam. Artinya wawwasa yughawwisu. Menyelam ilal ardi ke dalam bumi as-sabi'ata yang ketujuh, lapisan bumi yang ketujuh sampai tembus. Jadi iblis itu menyusuri sampai menyelam ke dalam bumi yang ketujuh, di mana tempatnya ikan dan lembu itu berada. Menyusup, wawaso menyusup, menyusup ya. Hatta wasala ilal hut. Hatta wasala ilal hut. Sehingga sampai iblis terlaknat itu ilal huti ke ikan tersebut. Al-musamma yang dijuluki Bahmud dengan nama Bahmud. Di sini banyak. Abu Yaqdan dan Al-Waqidi menyebutnya Luyusa. Ka'ab Al-Ahbar menyebutnya Lususa, Belhusa. Namanya banyak. Mungkin dari arti itu bahasa-bahasa yang Suryani atau apalah. Bahasa-bahasa. Karena kan bangsanya kalau seperti ini dikategorikan seolah-olah ini seperti bangsa malaikat seperti itu. Karena kan malaikat itu bermacam-macam bentuknya. Ada yang seperti ayam bentuknya. Ada yang seperti ayam. Berkokok juga. Artinya kokoknya ya kokok tasbih. Bani pas aku guru ya. Iya, kokok. Ada yang malaikat rupanya bentuknya seperti harimau. Macam-macam bentuknya malaikatnya. Ini memang nanti akan dijelaskan di saat sebelum penciptaan Nabi Adam akan dijelaskan Israfil, Israel, Jibril, Mikail, terus Ridwan. Insyaallah akan dijelaskan nanti itu. Bentuknya seperti apa dan bahkan beberapa malaikat dijelaskan mukhtalifatin alwanu yang bentuknya itu bermacam-macam. Jadi Allah itu luar biasa kalau mencipta sesuatu. Iya. Bervariasi. Kalau kita kan monoton. Iya. Taunya itu ya cuma itu aja kan. Tidak ada. Allah serba ini berinovasi. Berinovasi Allah. Jadi di setiap ciptaannya itu tidak pernah ada yang sama. Manusia sedunia pun tidak ada yang sama. Kalau cuma mirip sedikit-sedikit ada, tapi kesamaannya itu tidak ada. Tidak ada yang sama artinya dalam setiap ciptaannya Allah. Tapi kalau jenis mungkin sama. Ya jenisnya malaikat, ya malaikat seperti itu. Artinya tercipta dari cahaya. Tapi mukhtalifatin alwanuha. Bentuknya berbeda-beda. Termasuk manusia. Jenisnya ya manusia. Tapi beda. Bodoh segondrong, gimbal, ya keriting, keribu, macam-macam kan. Ya, macam-macam. Jadi iblis
menyusup ke dalam bumi yang ketujuh, lalu dia ketemu dengan ikan yang bernama Mahmud. Fataqaddama, lalu menghadap siapa iblis ilaihi, ke ikan tersebut. Wa qala lahu, lalu iblis berkata, wa qala, dan berkata siapa iblis lahu kepada ikan. Ya Bahmud, wahai Bahmud, anna thawrah, bahwa sesungguhnya lembu, yaqulu laka, ia berkata, yaqulu berkata apa lembu, laka kepadamu, annahu huwa hamilus sakhrah, bahwa sesungguhnya dialah sang pemilik batu itu. Jadi ini bentuk provokasi dari iblis kepada ikan. Ini sudah apa? Namam, apa? Provokator, sudah memprovokasi, sudah. Namimah, sudah. Mau mengadu domba ini. Ya kerjanya iblis kan begitu. Adu domba. Jadi dia tiba-tiba datang menghadap ke ikan tersebut, lalu bikin berita hoax. Bikin fitnah. Bahwa kata sapi, dia pemilik batu tersebut. Karena apa? Karena batu itu menjadi pijakan sapi tersebut. Kan batu itu jadi pijakan sapi itu. Alaiha, yang ada di atasnya, al-arduna, apa? Lapisan bumi, akan lapisan bumi. Wa annaka la hammala laka ma'a hamlihi, atau la hamla laka ma'a hamlihi. Wa annaka, bahwa sesungguhnya engkau, la hamla laka, tidak ada yang engkau pikul, ma'a hamlihi, selain apa yang ia pikul. Terus kehebatanmu itu apa? Tidak ada apa-apanya sama sekali ketimbang lembu. Bahkan kamu jadi pijakannya batu. Kalau batu itu kan jadi pijakannya lembu. Jadi ini provokasinya sudah. Dia katanya batu itu punyanya lembu itu. Iya. Walau kullifta, seandainya dibebankan, walau kullifat, seandainya dibebankan anta kepadamu, yahmilu dzalika. Walau kullifat, dan seandainya dibebankan anta kepadamu, yahmilu dzalika, untuk membawa dzalika, apa bumi, lam tatik, niscaya engkau tak akan mampu, kata lembu. Ini bentuk provokasi. Kalau bumi, kalau ikan menanggung bumi seperti saya ini, ya dia tidak akan mampu. Wa antalladzi hamalathu wa hamalatha. Bukankah pada kebenarannya antalladzi, engkaulah hamilathu, yang mengusungnya, wa hamilatha, dan mengusung bumi. Padahal engkau kan yang mengusung lembu itu dan mengusung bumi. Kok bisa dikatakan begitu kamu ini? Ini kan bentuk namanya fitnah, provokator ya seperti itu. Padahal, dan juga walau kullifatis tsaur, dan seandainya dibebankan at-tsaur kepada lembu, bihamli dzalika, untuk menanggung yang sama seperti kamu itu, lam yatik, niscaya dia juga tidak akan mampu. Lam yatik, niscaya dia juga tidak akan mampu. Kita balik saja. Coba seandainya lembu yang menjadi posisi kamu, pasti dia tidak akan mampu. Lebih mampuan kamu, kata iblis. Ini bentuk provokasi sudah seperti ini. Bukankah kamu itu sudah pernah berdoa kepada Tuhan? Kan di atas ada doanya itu. Iya. Bentuk syukron kepada Allah itu kan. Ya Allah, berilah saya kekuatan, kan seperti itu. Bukankah kamu sudah diberikan kekuasaan langsung oleh Allah? Nah, karena ada bentuk provokasi seperti itu, fa'ajabal hutu, lalu merasa takjub. Mulai sombong sudah ini. Al-hutu apa? Apa? Ikan, fi nafsihi, kepada dirinya. Wa biquwatihi, fa'ajab, terhadap apa? Karena merasa kuatnya ikan. Oh iya, saya ini kan kuat. Iya. Sehingga takjub kepada dirinya, wa biquwatihi, terhadap kekuatan ikan tersebut. Sudah merasa ini, sudah mulai terprovokasi sudah ini. Iya. Ijo-gojo jin, ijo-gojo setan, ijo-gojo iblis. Mangkana cek parcajan kacacana iblis. Walaupun dia mau membantu apapun, cek parcaja. Itu hanya tipu daya. Fadhanna, maka menyangka iblisul la'inu, siapa iblis yang terlaknat, menyangka apa? Annahu qad awwal huta, bahwa sesungguhnya dia qad awwa, telah merasa menipu, memperdayai al-huta, kepada
ikan. Jadi iblis karena ikan itu sudah mulai merasa takjub dengan kekuatannya kan, akibat dari provokasinya iblis ini, maka iblis menyangka, "Wah ini sudah mulai tertipu." Aghwa itu artinya tertipu, ya, terprovokasi. Sudah mulai merasa merasa tertipu. Wa annahu dan bahwasanya sayufsidu ma alaihi. Bahwasanya sayufsidu sudah akan mulai merusak apa ikan ma terhadap sesuatu alaihi yang ada di atasnya. Ada yang ada di punggungnya maksudnya kan ikan itu sebagai bentuk apa ya, penopang ya. Ya. Fattoroba maka mengguncang-guncangkan ittoroba yattaribu fattoroba maka lalu mengguncang-guncangkan al-hutu apa ikan min tahti qawaimat tauri dari bawah tempat berpijaknya at-taur apa lembu. Min tahti qawaimis tauri dari bawah pijakan lembu. Sudah mulai diguncang-guncang sudah itu. Karena ingin meruntuhkan iya, lembu dan batu pokoknya dan bumi lah semuanya. Karena merasa dia paling kuat. Nggak bisa ini nggak adil karena terprovokasi bahasanya iblis itu. Nah, di dalam penjelasan yang lain di dalam kitab ada namanya Tajul Muluk itu. Wah ini terjadinya gempa ini didasari dari hal-hal yang seperti ini karena ikan itu bergerak-gerak. Jadi tetilin tuh zalzala wasanan. Zalzal. Jadi apa? Iya, lentu. Karena ikan sudah mulai menggerak-gerak untuk meruntuhkan apa? Pijakan lembu. Fasallatallahu ta'ala 'alal huti dabbatan latifatan qadra firasyah. Fasallata maka Allah menugaskan Allahu Ta'ala siapa Allah Ta'ala 'alal huti atas ikan tersebut dabbatan akan seekor binatang. Dabbatan akan seekor binatang latifatan yang sangat kecil. Maka Allah mengutus seekor binatang yang sangat kecil qadra firasyah yang seukuran ngengat. Tahu ngengat sampean? Pada na otaba kumbang. Kokombang se alobeng nang kaju. Atau jenisnya ini sama dengan jenis kupu-kupu. Tapi ini yang pastinya firasah. Ini farosah bukan firasah. Farosah kalau firasah tempat tidur. Kalau farosah apa? Ngengat. Iya. Se alobengi kakaju itu. Iya itu. Apanya? Munjan orang Madura kok kombeng. Iya, kombeng. Iya, ngengat bahasanya. Pokoknya hewan-hewan kecil yang itu, yang sering makan kayu itu, melubangi kayu itu. Jenisnya seperti itu. Wa ismuha dan nama hewan tersebut yang sejenis ngengat ini al-amatu namanya hewan amah. Al-amatu namanya hewan amah. Fa'auqafa lalu hinggap apa ini? Amah? Ya, langsung amah ya. Oh, ya Allah. Maaf. Fa'auqafa lalu Allah menempatkan atau menghinggapkan akan ngengat baina ainail hut di antara dua mata ikan tersebut. Jadi paus kan ada ya mata ya. Lalu Allah menempatkan pas di tengah-tengah di antara kedua matanya itu. Fasarat tunakiruhu ala dimaghihi. Fasarat maka jadilah ngengat tersebut tunakiruhu mengebor. Mengebor. Apa? Yorek. Ya seperti ngorek kayu itu sudah. Seperti melubangi kayu. Melubangi ala dimaghihi ke dalam otaknya ikan. Hatta wasolat ila azmi dimaghihi sampai ke dalam daging atau tulang yang ada di tengkorak kepalanya itu. Jadi dibor sampai ke dalam otaknya, bahkan sampai ke batok kepalanya, ke tulangnya. Fadullah. Kemudian karena sudah dibor seperti itu oleh hewan yang diutus oleh Allah, fadullah maka menjadi lemah ikan tersebut itu. Maka ikan tersebut menjadi lemah lecak bahasanya. Yang awalnya ittirab itu apa? Apa namanya? Ya bergerak-gerak, mengguncang-guncangkan karena sudah dimasuki hal demikian, lalu menjadi lemah.
terbius. Karena apa? Merasakan sakit. Fadzulla maka menjadi lemah apa ikan, wa waqifa makanahu dan menjadi berdiam makanahu di tempatnya. Jadi tak bergerak-gerak. Walam yataharraka dan tidak bergerak-gerak. Diam di tempatnya dan tak bergerak-gerak. Ya semacam tertidur pulas lah. Diam, antang, tenang. Kenapa demikian? Istighala bimana lahu, karena tersibukkan terhadap apa-apa yang dirasakan olehnya. Wastighala dan uh, disibukkan bima dengan sesuatu nalahu yang dirasakannya minal alami daripada rasa rasa sakit. Dikurek sampai ke dalam kan pasti sakit. Sehingga menjadi lemah. Awalnya sok perkasa ternyata lemah. Mintil kadabati dari sebab karena ekorek dibor oleh apa? Amah. Amah. Ada yang menyebutnya selain amah, imah. Ya. Tapi kalau imah kan identik dengan nama perempuan, itu amah. Ya demikian cara Allah. Allah juga banyak memiliki caranya, namanya sang pencipta. Pasti memiliki cara untuk menjinakkan keliaran makhluknya. Manusia di saat angkara mulai muncul kesombongan dirinya dengan sebuah kesuksesan dan kemudiannya, Allah berikan ujian yang seakan-akan dia menyadari sampai dia menyadari bahwa dirinya adalah pasti itu. Jadi itu salah satu bentuk cara Allah untuk menyatakan dirinya, zatnya adalah zat yang maha kuasa. Jadi tak perlu menyombongkan diri. Masih untung kan dikasih ujian-ujian yang tidak sama seperti ini. Coba kalau pas manusia merasa sombong, kerem ngengat, pas masuk kau teka, ebor ya, pingsan. Kecil kan berarti kecil, seukuran kupu-kupu, kombeng. Pas ikan ini mampu menopang dunia, bumi. Kan berarti ukurannya pamasok. Tsumma anna iblisal la'in madha ila tsaur wa aghwahu kama aghwal huta. Tsumma anna iblisal la'in, kemudian sesungguhnya iblis yang terlaknat madha ila tsauri, karena sudah tidak berhasil, tidak sukses memperdaya ikan untuk meruntuhkan bumi. Madha ila tsauri, kemudian dia berlalu ke apa? Pergi ke mana? Ke lembu. Wa aghwahu, dan juga menipunya. Wa aghwa, dan juga menipu siapa iblis hu kepada lembu. Kama aghwa, sebagaimana iblis menipu al-huta kepada ikan. Jadi iya, karena sudah tak bisa menipu ikan, sekarang giliran datang ke lembu. Lembu. Sama pengucapannya. Fasallatallahu. Karena provokasinya sama. Sampean ini diprovokasi begini, kamu nih kata ikan begini. Ya sama, provokasinya sama kayak bahasa tadi. Cuma kalau di tafsir Al-Baghawi kan begini bahasanya. Bahasanya, inna iblisa taghalghala ilal hut alladzi ala dhahrihi al-arduna fawaswasa fi qalbihi. Bahwa iblis terlaknat itu taghalghala, senantiasa menyusup, ya, memprovokasi ilal hut kepada ikan alladzi ala dhahrihil arduna, yang dia memikul bumi yang 7 lapis itu. Fawaswasa, kemudian yuwaswisu, membisiki fi qalbihi, ke dalam hatinya. Waqala, dengan berkata, atadri ma ala dhahrika ya latusa. Iya. Apakah kamu tahu apa yang ada di atas punggungmu, wahai latusa, kan begitu. Ini kata minad dawabi wasyajari wal aradina wa ghairiha, yaitu terdiri dari hewan-hewan, wasyajari wal pokoknya semacam isinya pohon-pohon, wa ghairiha, dan yang lainnya. Coba, laula faltahum, seandainya engkau melontarkan kepada mereka. Coba gimana, seru nggak kira-kira? Ini provokasinya seperti itu.
wa alqaitahum an dhahrika, lalu engkau melemparkan mereka an dhahrika dari punggungmu. Coba penggal lagi sakoni we. Ini bentuknya kalau di tafsir Al-Bawawi seperti itu. Lalu karena hampir sama terprovokasi seperti itu, fa ba'atsallahu dabbatan fadakhalat mankhirahu. Lalu Allah mengutus seekor binatang yang ya sama seperti tadi. Cuma di tafsir itu ndak ada sebutan namanya al-amah, ndak ada. Fadakhalat, kemudian masuk binatang tersebut mankhirahu ke lubang hidungnya, ke lubang hidungnya. Yorek. Wa wasalat ila dimaghihi, sampai masuk ke otaknya. Fadajjal hut, kemudian menjadi dajjah apa? Lemah. Ilallahi azza wa jalla. Biidnillahi. Kemudian menjadi lemah, lalu tunduk kepada Allah azza wa jalla. Setelah kemudian sudah tunduk ikan tersebut, fa'adinallahu laha fakharajat. Maka Allah memberi izin kepada seekor hewan kecil tadi itu, fakharajat, lalu dia sudah keluar lagi. Tugas saya sudah selesai, kata Nur. Kun perak tugasnya tugas ngoker. Sama. Jadi insya Allah cerita-cerita seperti ini banyak yang meriwayatkan begitu. Ini bukan cuma karangan, masa ulama nggak ini ngarang kan. Fasallatallaha 'ala tsauri dabbatan latifatan. Juga Allah mengutus, karena tadi iblis sudah memprovokasi, datang menghadap ke apa, Nal? Ke lembu. Iya, menghadap ke lembu. Allah juga mengutus seekor ngengat tadi. Ngengat yang apa? Al-amah itu. Amah tadi. Eee, wa ajlasaha 'inda mankhirihi. Iya. Masuk ke lubang hidungnya juga. Wa waqafa kama waqafal hut wa lam yatimmu li iblisil la'in, dan iblis itu tak pernah selesai. Walam yatim, iblis itu tak pernah selesai, tak pernah berhenti. Tak pernah berhenti apa? Minal hilati, untuk menipu, daripada tipu dayanya, lil fasadi, untuk merusak kondisi tatanan bumi. Jadi iblis itu senantiasa tiap hari, tiap waktu itu memprovokasi seperti itu. Datang ke ikan, ikan tak bisa diprovokasi, datang ke lembu, lembu tak bisa, terus seperti itu. Oh, aurada dzalika at-Ta'labi. Menceritakan kepada hal tersebut at-Ta'labi, siapa? Imam at-Ta'labi. Jadi, tapi ikan ini ikan luar biasa. Ikan ini ikan pilihan. Dalam sebuah riwayat, Rasulullah pernah bersabda, iya, ini diriwayatkan dari Anas bin Malik ya, dari Anas, khadimu Rasulillah, siapa? Haddama Kanjeng Nabi. Ikan ini nanti itu akan menjadi menunya penduduk sorga. Iya, kon besar ikan ini. Ikan ini akan menjadi menunya penduduk sorga. Awwalu ta'amin ya'kuluhu ahlul jannah. Mula-mula pertama kali yang menjadi makanannya penduduk surga ketika baru masuk surga, ya apa? Kabida hutin, yaitu hatinya ikan tersebut. Jadi menunya ini menu luar biasa. Kan berarti ikan ini bukan ikan sembarangan kan? Memang sudah disiapkan oleh Allah untuk orang-orang mukmin yang masuk surga. Berarti kan lezat dagingnya. Yang mun ngabeseki bareng masih cek takokna kan. Ini di antara riwayat. Qala Ibnu Abbasin radhiyallahu anhuma. Qala, telah berkata Ibnu Abbasin, siapa Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, telah bersabda, khalaqallahu al-arda yaumas sabti. Khalaqa, telah menciptakan Allahu, siapa Allah, al-arda, akan bumi, yaumas sabti, pada hari
Sabtu. Jadi Allah menciptakan bumi pada hari Sabtu. Wa khalaqal jibala wa khalaqa, dan Allah juga menciptakan al-jibala kepada gunung-gunung yaumal apa? Yaumal ahadi, pada hari Ahad. Wa khalaqal asjara, dan Allah juga menciptakan al-asjara kepada pepohonan atau tumbuh-tumbuhan yaumal itsnaini, tumbuh-tumbuhan asjar yaumal itsnaini, pada hari Senin. Wa khalaqal kuruma, al-kurum apa kurum ini? Buah-buahan, macam warna-warni buah-buahan. Wa khalaqa, dan juga Allah menciptakan al-kuruma akan buah-buahan yaumas tsulasa, pada hari Selasa. Ada yang menyebutkan al-kurum di sini pohon yang memiliki buah. Kalau al-asjar pohon yang tak berbuah, pepohonan. Kan ada pepohonan yang tak berbuah. Nah, tapi dibutuhkan rindangnya, kan seperti itu ada. Tapi kalau al-kurum, ada yang berpendapat pohon yang memiliki buah. Ada yang juga mengatakan al-kurum itu adalah buah-buahannya saja, macam-macam buah-buahan. Jadi bagi Allah itu seringkali memberikan nikmat buah tanpa adanya pohon. Memberikan nikmat buah tanpa ada pohonnya. Di antara hal seperti itu pernah terjadi di zamannya Nabi Ibrahim. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram. Rabbana liyuqimus sholata faj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minats tsamarat. Berilah mereka, rezekikanlah mereka minats tsamarat, daripada buah-buahan, walaupun tidak ada pohonnya, yang penting buahnya ada. Jadi tak norok namen tapi ikut menikmati buahnya. Ini Allah sering seperti itu. Dan itu sangat bisa bagi Allah, sangat mungkin. Karena kalau kembali ke dalil kemarin itu, wa madzalika 'alallahi bi'aziz, hal seperti itu ya tak sukar bagi Allah. Wa madzalika 'alallahi bi'aziz. Hal-hal yang demikian itu tak sukar bagi Allah. Rabbana ya Allah, inni askantu, aku meninggalkan, min dzurriyyati, dari anak keturunanku, biwadin, di sebuah lembah, ghairi dzi zar'in, yang tidak ada pepohonan sama sekali. Gersang. Iya kan? Gersang. Mekah itu kan gersang. Inda baitikal muharram, yaitu yang bertempat di samping apa? Rumahmu al-muharram, yang mulia. Kan seperti itu. Artinya di samping Ka'bah. Karena Ka'bah itu sudah sebelum Nabi Adam itu diciptakan, Ka'bah sudah ada. Cuma di zamannya Nabi Nuh kan tergerus banjir. Jadi waktu Nabi Ibrahim meninggalkan Nabi Ismail di sana, pondasinya masih ada. Sehingga dibangun lagi oleh Nabi Ibrahim bersama Nabi Ismail. Dibina, dari beberapa riwayat mengatakan karena sudah tinggi, tidak ada tidak ada tempat pijakan, akhirnya Allah menurunkan batu dari surga yang disebut dengan Hajar Aswad. Itu bisa, ya namanya kan dulu tidak seperti sekarang. Terbang untuk nyabak pondasi-pondasi susunan tatanan-tatanan itu. Dan begitu selesai, karena ada satu batu yang kurang untuk susunan-susunan batanya itu, ya akhirnya batu tersebut ditempatkanlah di pojokan Ka'bah itu, sehingga menjadi batu yang luar biasa. Karena berarti Hajar Aswad itu bukan Hajar Jahannam. Ya. Iya. Iya, Hajar Aswad. Iya, Hajar Aswad dari surga. Kalau Hajar Jahannam ya dari neraka. Karena bawaannya panas. Iya. Haji tadi kan pahamnya, iya. Hajar Aswad. Dulunya Hajar Aswad itu begitu baru diturunkan oleh Allah dari surga, itu bentuknya putih. Terus kenapa hitam? Ya sabda Rasul, karena saking banyaknya dosa manusia diserap oleh batu tersebut sehingga menjadi hitam. Berarti penampakan dari dosa itu bentuknya hitam. Titik noktah namanya seperti itu. Sehingga orang kalau banyak dosa pas wajahnya sorem, mesom itu. Coba apa sekali ulama-ulama sebagainya
Ulama-ulama saya istiqomah, dosana sakone, ya bagus, cerak. Ngapa segi tak bosen. Tapi mun ngapa segi saya punya dosa napa ngapa segi nek, ya galinek. Jadi itu di antara doa Nabi Ibrahim. Rabbana liyuqimus sholata faj'al, agar mereka istiqomah mendirikan salat, faj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim, maka jadikanlah perhatian manusia, kepedulian manusia tahwi ilaihim, condong kepada mereka. Karena di sana tempat lalu lalangnya musafir. Bentuk tahwi ilaihim itu adalah kepedulian kepada mereka. Warzuqhum, dan selain daripada mendapatkan perhatian dari manusia, warzuqhum, berikanlah mereka rezeki minat samarati, daripada buah-buahan. Pohonnya ada pohon kurma cuma di Mekah itu, tapi kenapa ada buah pisang? Kan seperti itu, iya kan? Ini belinya di mana? Oh, di sana. Ada. Tidak ada pohonnya tapi ada buahnya. Itu sebab keberkahan dari doa Nabi Ibrahim. Tujuannya apa? La'allahum yashkurun, agar mereka menjadi hamba-hamba yang bersyukur. Wa khalaqa, dan menciptakan siapa Allah, adzulmata, akan kegelapan, wan nura, dan cahaya, yaumal arbi'ah, pada hari Rabu. Jadi Allah menciptakan dua antara kegelapan dan cahaya, gelap dan terang. Pada hari apa? Pada hari Rabu. Banyak pendapat ini bahwa hari Rabu terciptanya cahaya. Karena kenapa harus ada kegelapan? Karena kalau tidak ada cahaya pasti ada gelap. Kalau ada cahaya, ya. Kalau tidak ada gelap ya juga tidak ada cahaya. Jadi antara cahaya dan kegelapan itu, dan ini dipercaya, diyakini oleh ulama-ulama keilmuan dulu, orang yang mau melakukan sesuatu khususnya di bidang keilmuan, mau mulai belajar keilmuan, maka dimulai pada hari Rabu. Karena mereka mengambil konsep hadis dari Rasulullah, ma min syai'in budi'a yaumal arbi'ah illa waqad tamma. Tidak ada sesuatu pun yang dimulai pada hari Rabu illa waqad tamma, kecuali pekerjaan itu akan sempurna. Pas ilmu itu adalah cahaya. Rabu terciptanya cahaya. Cahaya ketemu cahaya, sehingga membentuk fauqon nurun fauqa nurin. Cahaya di atas cahaya, berpadu sehingga menjadi terang benderang. Dan akan diharapkan mampu menyinari hati seseorang. Wa khalaqad dawabba yaumal khamisah. Wa khalaqa, dan Allah menciptakan ad-dawabah, akan binatang-binatang melata, yaumal khamisah, pada hari Kamis. Wa khalaqa Adam alaihi salam, dan Allah menciptakan Adam alaihi salam kepada Adam alaihi salam yaumal jum'ah, pada hari Jumat. Jadi Allah menciptakan Nabi Adam itu pada hari Jumat. Wa qad ikhtalafa jama'atun minal ulama'i fil yaumil ladzi ibtada Allahu ta'ala fihil makhluqat. Wa qad ikhtalafa, dan sungguh-sungguh telah berbeda pendapat, pandangan, jama'atun, siapa segolongan, minal ulama'i, dari para ulama, fil yaumil ladzi ibtada Allahu ta'ala, di dalam hari di mana Allah memulai fihi penciptaannya al-makhluqat, kepada makhluk. Jadi mereka berbeda-beda pendapat ulama ini. Ada yang mengatakan ulama ini bahwa Allah memulai penciptaannya pada hari Ahad. Pada hari Ahad. Terus Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumat. Dan seperti itu. Sabtu yaumul utlah katanya. Hari kekosongan. Ya, jadi tidak ada penciptaan apa-apa hari Sabtu. Justru ada yang berpendapat Sabtu itu penyempurnaan. Sabtu itu ini berbeda pandangannya ulama di sini. Tapi di balik semua itu tetap kembali kepada kebenaran Allah Subhanahu wa taala.
dengan ungkapan wallahu a'lam, ya semuanya. Tapi Kiai As'ad mengambil pendapat yang, di antaranya Allah memulai penciptaan itu pada hari Ahad, sesuai hitungan hari. Ahad 1, Isnin 2, Sulasa 3, Arbi'a 4, Khamis 5, Jum'ah itu 6. Jadi Allah menciptakan langit dan bumi itu, sab'a sama apa, fi sittati ayyamin. Mmm, jadi Allah menciptakan langit dan bumi itu selama 6 hari. Mulai dari Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Sabtu penyempurnaan. Sehingga seringkali Kiai As'ad dulu almarhum memakai hari Sabtu ini karena dianggap penyempurnaan untuk memulai sebuah pekerjaan. Setimun mulai hari Sabtu insyaallah bagus. Karena, diyakini sebagai bentuk penyempurnaan dan akan terus sempurna terus sempurna. Dan itu bisa terbukti dari kemasyhuran sekarang. Sukrojo semakin berkembang. Sukrojo semakin berkembang. Ini bukan urusan primbon. Bukan bukan primbon ini, bukan primbon. Tapi tabarrukan dan tafa'ulan namanya. Dari mengambil dari pendapatnya para ulama tentang penciptaan alam. Dulu-dulu kok primbon. Iya. Sebentar-bentar kok primbon. Bukan primbon. Dan memulai ngaji hari Rabu bukan urusan primbon karena memang ada dalilnya dari Rasulullah, ma min syai'in budi'a yaumal arbi'a illa wa qad tamma. Sesuatu yang dimulai pada hari Rabu insyaallah sempurna. Biasanya itu sempurna. Karena kita yakini saja apa yang menjadi sabda Rasul. Sebaliknya karena ini sudah menjadi sebagian pendapat ulama, Sabtu itu adalah penyempurnaan Allah terhadap ciptaannya. Kita yakini itu dengan harapan Allah menyempurnakan apa yang menjadi hajat kita, kan seperti itu. Selalu berhusnudzon kepada Allah. Sehingga kalau sudah husnudzon kepada Allah, Allah akan membalas ana inda adzanni bi. Aku terserah prasangka hambaku kepadaku, kan begitu. In syarron fasyarrun wa in khairon fa khairun. Jika mereka menyangka kepadaku itu sesuatu yang buruk, maka dia akan mendapatkan yang buruk pula. Jika menyangka kepadaku sesuatu yang bagus, ya maka dia akan mendapatkan yang bagus pula. Husnudzon teruslah kepada Allah. Ya, diuji sekalipun dalam bentuk apapun berhusnudzonlah kepada Allah. Sekali-kali jangan pernah ada bentuk suudzon kepada Allah. Kalau husnudzon insyaallah endingnya happy, happy ending. Nah, insyaallah seperti itu. Wajar namanya yuji. Asyadul bala indan nas al anbiya tsumal auliya tsumal amsal amsal amsal. Orang paling dahsyat ujiannya itu untuk menapaki sebuah kualitas kemuliaan. Biasanya dialami oleh al anbiya para nabi, tsumal auliya para wali, tsumal amsal amsal amsal. Orang yang menapaki peringkat kewalian atau menapaki peringkat kemuliaan. Insyaallah biasanya kalau sudah lulus itu luar biasa, nikmat banget. Iya. Apalagi bersatunya antara yang jauh dengan yang jauh menjadi dekat. Alhamdulillah. Wa huwa ala salasati aqwalin. Dan pendapat perbedaan ulama itu terbagi menjadi 3 pendapat. Kayak tadi kan ikhtalafa jama'atun minal ulama fil yaumil ladzi ibtada Allahu ta'ala fihil makhluqat. Para ulama itu berbeda pendapat tentang hari apa kiranya yang Allah memulai penciptaan kan ya. Heeh. Wa fihi wa huwa ala salasati aqwalin. Faqala Ibnu Ishaq. Faqala maka berpendapat Ibnu Ishaq, siapa Ibnu Ishaq? Huwa yaumas sabti, yaitu awal mula Allah menciptakan sesuatu yaumas sabti pada hari Sabtu. Wa qala Ka'ab al-Akhbar, sedangkan Ka'ab al-Akhbar berkata huwa yaumul ahad. Allah memulai menciptakan sesuatu ya pada hari Ahad. Nah, ini berarti kembali ke tadi. Yang memulai menurut pendapatnya Ka'ab al-Akhbar. Kalau yang memulai hari Sabtu sesuai berarti pendapatnya siapa? Ibnu Ishaq. Qala ahlul Injil, berkata ulama-ulama Nasrani, ahlul Injil. Injil saya asli ya. Saya asli.
bukan Injil-Injil abal-abal. Nah, ini Injil kan kitabnya Allah. Injil kan Ahlul Injil artinya pemuka ulama Nasrani yang dulu. Sejalan dengan perjalanannya Nabi Isa dengan ajaran apa? Biasanya kalau orang-orang uh, Ahlul Injil yang asli disebutnya Al-Hawariyun ya. Nah, qala al-hawariyuna nahnu ansarullah. Orang Hawari itu orang yang berpegang lurus kepada ajarannya Nabi Isa. Dan itu yang disebut dengan ansarullah. Banser. Banser penolong agama Allah. Ahlul Injil berkata, huwa yaumul itsnain. Allah memulai menciptakan makhluk itu pada hari Senin. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khalaqallahu ta'ala fi yaumil jum'ah asy-syamsu. Asy-syamsa. Khalaqa, Allah menciptakan fi yaumil jum'ati, pada hari Jumat, asy-syamsa akan matahari. Ini pandangan dari Nabi kita sudah, dari Rasulullah. Allah itu menciptakan matahari itu pada hari Jumat. Wal qamara wan nujuma wal malaikah. Juga selain daripada matahari, Allah juga pada hari Jumat itu menciptakan al-qamara. Apa? Bulan. Bulan. Wan nujuma, dan bintang. Nujum. Benih benih ahli nujum. Ya, bintang. Allah menciptakan bintang, matahari, bulan, wal malaikata, dan kepada para malaikat, ila salati sa'atin madina min yaumil jum'ah, ya, sekira-kira 3 waktu pada hari Jumat. 3 masa, 3 waktu. Di satu hari itu, satu hari Jumat, Allah menciptakan selama 3 masa itu, 3 jam lah kalau saat itu. 3 jam itu Allah menciptakan matahari, bulan, bintang, para malaikat. Artinya dari pagi Madinah itu mulai berlalunya hari Jumat selama 3 jam itu Allah menciptakan yang itu tadi. Matahari, bulan, bintang, dan malaikat. Wa khalaqa Adam alaihi salam, wa khalaqa, dan menciptakan siapa Allah Adam alaihi salam, akan Adam alaihi salam, fi akhir yaumil jum'ati. Di waktu akhir hari Jumat, berarti sore hari. Di akhir yaumil jum'ati, di akhir hari Jumat. Wa ahbata, atau wa uhbita, dan diturunkan, atau wa ahbata, menurunkan Allah kepada Adam minal jannati, daripada surga, inda ghurubis syamsi, tatkala terbenamnya matahari, min yaumil jum'ati, pada hari Jumat. Diciptakan akhir Jumat, ya kan? Hari akhir pada hari Jumat, diturunkan dari surga juga pada hari Jumat, ketika pas terbenamnya matahari. Wa qala Wahb bin Munabbih, dan telah berkata siapa Wahb bin Munabbih, innama summiya yaumal jum'ati, bahwa sesungguhnya dinamakan yaumal jum'ati, kepada hari Jumat, li'anna tinata Adam alaihissalam, karena adonan tanah Adam alaihissalam, jumi'at fihi, dikumpulkan pada hari Jumat. Jumat itu mendapat julukan Jumat, artinya berkumpul, li'anna tinata Adam, karena adonan tanah Nabi Adam itu intisari, macam-macam, jumi'at fihi, dikumpulkan pada hari itu, pada hari Jumat itu. Berarti kan sebelum Jumat kan namanya apa? Ahad, Isnin, Sulasa, Arbi'a, Khamis, Sadis. Kan begitu, Sadis 6. Bukan sadis ekstrim, ya. Sadis atau sitah lah, sitah. Sitah. Jadi mungkin sebelum Jumat ini terjadi, ada nama Jumat, mungkin namanya masih sitah. Karena pada hari sitah ini atau hari sadis ini, apa namanya, bahan-bahan untuk penciptaan Adam baru dikumpulkan. Kan Nabi Adam kan intisarinya bukan cuma tanah saja.
Manusia itu unsurnya kan ada 4 ya? Ada 4. Tanah, air, api, udara, kan begitu. Itu semua dikumpulkan di sana sehingga menjadi Jumiat dikumpul itu sehingga menjadi nama Jum'ah. Falidzalika maka demikian itu summiya maka dinamakanlah hari itu al-Jum'ata akan hari Jumat. Tapi ada yang berpendapat bahwa itu bukan karena nama Jumat itu bukan karena apa? Karena diciptakannya Adam. Ada pendapat namanya ikhtilaf wajar. Jumat itu ada semenjak Rasulullah disyariatkan untuk melaksanakan sholat Jumat. Jumat itu ada karena berkumpulnya kaum kaum muslimin untuk melaksanakan sholat Jumat itu. Di sanalah dinamakan karena berkumpulnya pada hari itu kaum muslimin dinamakan Jumat. Ini banyak pendapat pokoknya. Qala Hudzaifah al-Yamani. Kita tambah sedikit lagi sebagai untuk penutup mabda'i khalqil ardi ini. Lalu setelah itu kita mulai akan insyaallah akan membahas awal mula terciptanya makhluk-makhluk sebelum Nabi Adam. Qala telah berkata Hudzaifah al-Yamani, siapa Hudzaifah al-Yamani? Ruwiya fi ba'dil akhbar, bahwa diriwayatkan fi ba'dil akhbari di sebagian riwayat annad dunya bahwa sesungguhnya dunia masiratu khamsimi'ati amin. Ialah sekira-kira perjalanan kaki, jaraknya, luasnya ini. Annad dunya bahwa luasnya dunia masiratu khamsimi'ati amin. Bahwa jaraknya sekira-kira 500 500 tahun perjalanan kaki. 500 benih numpak jet. 500 tahun perjalanan kaki. Luas dunia ini menurut Hudzaifah al-Yamani yang ditemukan dari beberapa riwayat bahwa luasnya dunia itu adalah sejarak 500 tahun perjalanan kaki. Jalan sok keliling. Minha 300 amin. Minha dan itu dibagi menjadi 3. 300 amin biharin wa jibalin, 300 tahun jalan kaki mulai dari biharin lautannya, ditelusuri dari lautannya, wa jibalin dan pegunungannya. Wa mi'ati amin imarin, dan 100 tahun berapa? 300 kan 500 ya. 100 tahun perjalanan untuk pemukimannya, imar. Imar itu pemukiman, imaroh, tempat-tempat yang berpenghuni. Wa mi'ati amin kharabin, dan 100 tahun untuk areal hutan belantara, artinya yang tak berpenduduk. Kharabin namanya. Kharab ini kan artinya sesuatu yang runtuh, artinya tak berpenghuni. Ya bisa disebut dengan hutan belantaranya. Hutan belantaranya itu kalau ditempuh, diukur secara keseluruhan itu kira-kira 100 tahun perjalanan. Untuk pemukimannya di seluruh dunia ini, seluruh dunia, kira-kira juga 100 tahun. Untuk lautan dan pegunungan itu bisa ditempuh dengan 300 tahun. Jadi secara keseluruhan 500 tahun perjalanan. Ya enggak apa-apa, mau dicoba ya jalan kaki kan keliling dunia. Mungkin siapa tahu mau nanding Iskandar Dzulkarnain kan keliling dunia. Sampai hatta idza balagha matli'asy syamsi, kan seperti itu. Hatta idza balagha maghribasy syamsi, sampai ujung timur, ujung baratnya. Kan Dzulkarnain kan menyelusuri. Pengembara sejati. Dan jenggot tak usah potong. Jadi begitu selesai 500 tahun insyaallah sudah berapa meter itu bisa diukur. Tapi pernah saya dengar kabar itu bahwa dulu ada orang jenggotnya panjang tapi dia mati gara-gara kepanjangan jenggot. Mati gara-gara kepanjangan jenggot. Pas tidur ternyata panjang itu. Sampai dia berdiri jenggotnya sudah menyentuh lantai. Pas dia tidur ternyata melilit di lehernya. Sehingga jadi sesak napas, mati. Akhirnya mati gara-gara kepanjangan jenggot. Makanya sesuatu yang terlalu itu tidak bagus. Makanya Rasulullah bersabda khairul umur awsatuha. Sebagus-bagusnya perkara itu yang tengah-tengah. Kalau terlalu panjang cukur.
Hidung terlalu mancung, pangkas. Kita tambah sedikit lagi. Alhamdulillah. Sudah hampir jam 11 ternyata. Wa qala ba'du ulama'il hayati, dan juga telah berkata sebagian ulama astronomi, annal jihata situn, bahwa arah itu ada 6. Iya. Asyarku, yang pertama yaitu asyarku, arah arah timur, atau asyurku. Asyarku arah timur. Arah timur itu mana? Wa huwa haitsu tatla'us syamsu, yaitu sekira-kira tempatnya terbitnya matahari. Tempat terbitnya matahari. Ai tasyruku wal qamaru wan nujumu apa? Wal qamaru wan nujumu, yaitu selain tempatnya terbitnya matahari, juga tempat terbitnya bulan, wan nujumu, dan bintang. Jadi arah timur itu bukan cuma arah terbitnya matahari, tapi terbitnya rembulan, terbitnya bintang. Jadi ada 3 ini. Semuanya sama-sama terbit dari arah timur. Cuma ini kan perjalanannya luar biasa. Itu diabadikan di surat Yasin. Mulai dari wasyamsu tajri mustaqarrin laha dzalika taqdirul azim wal qamara qaddarnahu manazila hatta ada kalau la syamsu yanbaghi laha anturikal qamara walal lailu sabiqun nahar wa kullum fi falaki yasbahun. Itu luar biasa. Al-Quran itu, riset itu. Iya, coba buktikan. Jadi profesor namanya. Jadi tak ampu ngajar SMA lagi sudah, langsung profesor. Iya, asik. AC bukan HC. Kalau HC kan honoris causa. Kalau ini AC, anak centil. Jadi coba sudah kaji. Mulai dari wasyamsu tajri li mustaqarril laha dzalika taqdirul azizil alim. Kenapa Allah pakai bahasa tajri? Itu kalau dikaji itu luar biasa. Saya bukan ulama astronomi, tapi kalau mengkaji Al-Qur'an, saya suka. Sehingga pemahaman saya itu dari Al-Qur'an. Jadi saya pahamnya falak, galaksi itu dari Al-Qur'an. Walaupun saya tak pernah riset. Jadi saya tak perlu riset, wong saya sudah percaya kepada Allahnya kok. Jadi tak perlu ikut-ikutan naik ke rembulan sana. Iya, pakai jadi astronot, tak perlu. Karena saya sudah yakin terhadap apa yang menjadi penyampaiannya Allah. Tinggal dipadukan saja dengan keadaan-keadaan sekitar, itu pasti berhubungan. Wasyamsu tajri limustaqarril laha dzalika taqdirul azim. Bahasa tajri itu menentukan bahwa bumi itu bulat, bukan bumi datar sebenarnya. Ada pendapat yang mengatakan bahwa galaksi itu berjalannya seperti ini. Kan seperti itu. Ada yang mengatakan begini, iya kan? Nah, justru kalau begini kenapa Allah pakai bahasa tajri? Tajri itu artinya naik step by step, tapak demi tapak. Munculnya matahari itu ke atas sedikit demi sedikit. Jadi perputarannya itu begini. Kalau begini, harusnya Allah itu pakai bahasa taduru, berputar. Wasyamsu taduru limustaqarril laha. Harusnya pakai bahasa taduru, tapi Allah di sini pakai tajri. Tajri itu berlari, mengalir. Kalau mengalir tak mungkin ada dari samping kan? Tapi yang namanya mengalir dari atas ke bawah. Jadi perputarannya seperti itu. Coba kaji Al-Quran itu. Al-Quran hafid semua rata-rata. Wal qamaru qaddarnahu manazila hatta ada kalau sebaliknya di saat ini sudah penjelasan matahari, ini penjelasan bulan. Kalau sudah dipadukan, lasyamsu yanbaghi laha an tudrikal qamara. Bulan itu tak akan pernah benturan. Kalau benturan terjadi kiamat, atau paling tidak gerhana. Iya kan? Di saat semua titik sudah menyamai, akan ada gerhana bulan atau gerhana matahari, kan seperti itu. Itu pun akan terjadi beberapa tahun, tidak setiap hari. Pergeseran. Limustaqarril laha dzalika taqdirul aziz. Itulah kekuasaan Allah yang Maha mengetahui. Luar biasa Allah itu. Kita wong diajak berpikir kok. Iya. Allah itu tak otoriter,
harus sembah, harus percaya. Enggak. Kita tetap diajak berpikir. Itulah Allah. Hebatnya Al-Quran itu di sana. Sains itu banyak menemukan keilmuan-keilmuan yang unik ya dari Al-Quran itu sendiri, walaupun mungkin hanya terjemahan. Coba seandainya kalian itu para hufadzul Quran, para penghafal Quran paham dari segala macam tafsir dan semacam. Ada tafsir samawatnya, tafsir langitnya, tafsir buminya, ada semua. Ya, profesor semua. Gelar Al-Hafidh itu sudah luar biasa pangkat dari Allah. Al-Hafidh bisa jadi profesor. Pokoknya gaji aku. Mun berae bocah. Makanya orang yang bagus sering Allah singgung kan. Nah, inna fi khalqis samawati kan. Walillahi mulkus samawati wal ardi. Inna fi khalqis samawati wal ardi waqtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab. Sindirannya ke sana. Kalian tak mau kah jadi orang yang berpikiran luar biasa itu, memiliki pemikiran cerdas intelektual seperti itu. Inna fi dzalika bahwanya hal yang demikian itu la dzikra liulil albab. Menjadi sebuah bentuk renungan, pemikiran yang luar biasa di ulil albab bagi orang yang memiliki. Jadi kalau untuk memiliki pemikiran yang luar biasa, renungkan itu. Ulil albab ini siapa? Bukan cuma hanya intelektual dalam penelitian riset dan semacam tentang astronomi dan tapi alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi. Orang yang komplit di dalam jiwanya, di dalam dirinya, di dalam jiwanya, ya dia merenungkan apa yang menjadi konsep ciptaan Tuhan. Selain daripada itu dia mengimani dengan cara berzikir, dia dalam suka duka berdiri duduk kan seperti itu. Nah, ingat kepada Allah. Jadi renungannya jalan terus. Itu orang yang ulul albab. Setelah menemukan itu akan terungkap dalam keyakinan dalam jiwa itu sebuah keyakinan Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Allah, Engkau itu menciptakan semua ini ma hadza batila. Bukan sia-sia. Mungkin kita sepintas melihat nyamuk kayaknya apa fungsinya nyamuk diciptakan kan begitu. Lalat ini apa fungsinya? Semua untuk bahan renungan. Coba keilmuan, kesehatan, pakar kesehatan, dokter. Kalau tidak ada nyamuk dia dapat ilmu apa? Adanya malaria. Iya. Dari mana dia dapat ilmu? Penelitiannya dari nyamuk kan? Kan berarti tidak sia-sia nyamuk diciptakan. Selain daripada itu ada memang beberapa binatang yang tidak makan lainnya kecuali nyamuk. Contohnya cicak. Plak, ya kan? Makanya makan cicak. Terus kalau cicak tidak diciptakan oleh Allah, Allah menciptakan cicak, cicak mau makan apa? Sedangkan Allah tidak pernah zalim kepada hamba-hambanya. Jadi ada rantai makanan dan ada bentuk renungan riset. Wa mallahu yuridu dzulmal lil alamin. Allah tak pernah zalim kepada makhluk-makhluknya yang ada di alam semesta. Lalat. Lalat. Lem. Ya Allah, zalim. Lem. Malaki. Banyak lalat akhirnya taruh dekat makanan lem. Wah, ini pembunuhan paling sadis ya benar. Iya, pembunuh. Hah? Nempel di lem itu enggak bisa terbang dan enggak dapat makan. Wah, kamu coba kamu seandainya di lem begitu. Wah, sadis kamu itu. Itu lalat itu kan sudah disebutkan di surat Al-Hajj. Di surat Al-Hajj. Ayat berapa? Kaca terakhir itu, juz 17. Ya ayuhan nasu duriba matadun fastami'u lah. Allah membuat perumpamaan. Iya, lalat itu simpel. Maka fastami'u lah. Coba dengarkan perumpamaan ini. Jadi bahan renungan lagi. Allah itu suka mengajak manusia itu berpikir. Karena manusia itu di saat berpikir sesuai dengan apa yang menjadi anjuran Allah ya, dia akan menemukan pribadinya yang luar biasa, jati dirinya. Jadi insya Allah jauh dari sifat sombong. Ya ayuhan nasu duriba masalun fastami'u lah. Apa? Innal ladzina tad'una min dunillah la yakhluqu dzubaban walau ijtama'u lah. Innal ladzina tad'una min dunillah, sesungguhnya orang-orang yang menyembah atau minta pertolongan kepada selain Allah, la yakhluqu dzubaban. Bahkan yang disembah sekalipun tidak akan bisa membuat satu seekor lalat pun. Walau ijtama'u lah. Walaupun ijtama'u mereka berkumpul lahu untuk menciptakan lalat. Ayo
Kamu tukang riset semua kamu ini. Iya, ngakunya ilmuwan semua, bikin lalatnya satu. Iya, kacau. Bahkan paling simpelnya wa iyaslubhumud dubabu syai'an la yanqidhuhu. Kan begitu? Iya. Wa iyaslub bahkan seandainya kamu makanan dubaban wa iyaslub seandainya mencuri kepada mereka dubaban akan lalat itu, mencuri makanannya. Ah, la yastanqidhuhu kan begitu. Mereka tidak akan bisa rebut boleh dari apa yang diambil oleh lalat. Coba ambil kamu. Iya, hinggap di makanan kamu. Sedikit kan yang diambil lalat itu. Rebut coba kalau bisa. Padahal dianggapnya menurut orang kafir, Allah itu katanya maha kuasa. Kok mau-maunya menciptakan sesuatu yang kecil kan begitu. Makanya Allah menegaskan dari sana innallaha la yastahi ayyatriba matalam ma ba'udatan fama fauquha. Allah tak todus. Karena dari hal yang sekecil itu kalian itu sudah tak mampu. Iya. Makanya wa ammal ladzina amanu faya'lamuna annahul haqqu mir rabbihim. Orang mukmin sudah paham itu. Oh, pasti ini ada hikmah-hikmah tersendiri. Dha'ufat talib wal matlub. Itu endingnya kan ayatnya seperti itu. Sungguh sangat lemah orang yang menyembah dan yang disembah kan begitu. Ya bani Allah saya tak berkuasa apa-apa. Ya kamu itu makananmu saja itu diambil lalat satu. Tuhanmu yang kamu sembah yang selain Allah itu tak bisa nolong kamu. Kan begitu. Artinya Allah mengajak berpikir sampai jauh ke sana itu. Iya, agar kita itu menemukan betul-betul jati diri sebagai manusia yang butuh kepada zat yang betul-betul maha kuasa siapa. Makanya Allah itu alhamdulillah itu bahasanya penekannya Allah. Alhamdulillah segala puji lillah ya bagi Allah. Allah ini siapa? Rabbul alamin. Penekannya di sana. Orang boleh tak nyebut Allah. Iya kan? Tapi menyebut sang penguasa alam semesta. Boleh-boleh saja. Penekanannya apa? Apa enggak ada dalil? Ada. Qul Allah aw rahman ayyamma tad'u falahul asmaul husna. Silakan. Allah itu tak harus aku sebut aku Allah. Enggak harus begitu. Terserah. Yang penting sesuatu yang elok, indah, yang dipatutkan kepada sang pencipta itulah Allah. Maksudnya begitu. Qul Allah. Makanya di dalam Al-Qur'an, dalam agama Islam, Allah itu memiliki 99 asmaul husna, nama-nama yang indah. Mulai dari Allahu Jalla Jalalu Ar-Rahmanu Jalla Jalalu Ar-Rahimu sampai As-Saburu Jalla Jalalu itu sudah terserah. Anda mau pilih yang mana dalam memanggil saya kata Allah itu. Qul Allah wa Rahman ayyamma tad'u. Mau pakai yang mana saja kalian memanggil nama Allah itu berdoa. Falahul asmaul husna. Ya, terus monggo kata Allah silahkan itu sudah dipersilakan. Kok monoton tak bilang Allah? Ya orang Madura kan begitu pangeran, tuh Guste. Yang penting intinya kemana? Keyakinan hatinya kemana? Kepada sang pencipta. Tapi tetap dalam koridor syariat yang telah dibawa Rasulullah itu. Tak kudu pas nyebut Allah malolo. Tekak nunggu Guste ya Allah maha paham. Allahu ya'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun. Allah itu tahu apa yang kamu tampakkan dan apa yang kamu sembunyikan. Maksud hatimu apa? Secara ucapanmu apa? Tapi dalam bersitan hatimu apa? Allah itu paham. Jadi tak perlu ragu kepada Allah. Itu enaknya punya Allah. Iya, daripada orang-orang yang tak memiliki Tuhan kan begitu. Tak jelas. Yang pengikutnya Allah talibul matlub. Lemah orang yang disembah dan yang menyembah. Ah, kita lanjut lagi. Wah, tak mare-mare. Sudah jam 11. Iya, alhamdulillah. Selesaikan ini, insya Allah lanjutannya akan lebih menarik. Wal gharbu, dan yang kedua yaitu arah barat. Ya, arah barat. Wal gharbu. Wa huwa haitsu yaghribanna fihi. Wa huwa yaitu haitsu di mana tempat yaghribanna fihi, yaghribanna terbenamnya apa matahari, qamar dan nujum. Ya. Fihi di dalam barat itu. Jadi matahari terbit dari timur, bintang terbit dari timur, rembulan terbit dari timur dan terbenam semuanya di barat. Terus yang ketiga wasyamal, arah utara. Wa huwa haitsu madarul jadyi, yaitu searah sekira-kira arah madarul jadyi terbitnya apa?
Orbitnya apa? Peredaran. Iya. Peredaran bintang apa? Capricorn. Apa? Capricorn. Bintang judi. Kalau saya nyebutnya bintang judi. Capricorn. Apa? Domba ya. Yang biasanya kalau rasi bintang itu kan Capricorn itu kan bintang jadiu namanya. Iya, pokoknya rasi bintang ini. Nah, untuk bintang itu makanya Allah mengatakan berfirman di dalam wabin najmi hum yahtadun. Seringkali mereka dengan bintang itu mereka mendapat petunjuk. Nah, karena Allah menyempurnakan membentuk seringkali itu bintang menjadi sebuah rasi, kelompok. Kan seperti itu. Rasi kambing ini bentuknya akan ada. Ini biasanya paham ilmu pelayaran. Arah utara mana, arah selatan mana, arah timur mana. Kalau sudah di tengah laut, mati kompas kan biasanya seperti itu. Apalagi zaman-zaman dulu, para pendakwah Wali Songo masuk ke Nusantara, kan belum ada kompas, tapi menandakan dari sana. Wabin najmi hum yahtadun. Ini yang terus dikaji, digali oleh Syekh Abu Ma'syar Al-Falaki. Sehingga ada kitab Abu Ma'syar. Ini paham Abu Ma'syar, iya. Tapi tak paham cara menyajikannya, bingung. Iya. Karena itu butuh keahlian khusus. Tapi sama-sama bisa baca kitab kuning, tapi untuk apa? Zuknya, apa? Penjiwaannya terhadap kitab Abu Ma'syar beda. Ada yang bisa baca kitab kuning tapi zuknya kurang, tak nyampe. Buat. Jadi bukan cuma mengandalkan kaidah nahwu sorof, gramatika Arab ini. Abu Ma'syar ada rumus-rumus tersendiri. Kalau mau belajar rahasia. Jadi bintang daerah utara itu bintang tempatnya peredarannya orbitnya itu bintang Capricorn. Jadyu namanya. Waqad afrotohunaka albardu. Dan sungguh meliputi di sana albardu apa cuaca dingin. Faroto itu sangat ekstrim. Artinya afroto ekstrimnya hawa dingin. Jadi beku, kutub utara. Iya, kutub utara. Wal janubu, dan adapun yang keempat yaitu arah selatan. Arah selatan. Wa huwa haitsu madaru Suhailun. Yaitu adalah arah orbitnya, tempat peredarannya bintang apa? Suhail. Bintang Suhail. Bintang apa? Canopus. Coba dah. Ada namanya itu. Saya itu kurang juga untuk bintang itu. Saya pokoknya kalau biasanya begini, bintang Canopus. Coba bintang Canopus. Bintang Suhail namanya. Canopus. Bentuknya ya seperti anak kambing. Enggak tahu lah. Coba sampai lihat. Apa? Wahua yaitu bintang Suhail ini, bintang Canopus ini, mayali kurotas samai, yaitu yang mengikuti peredaran bola-bola langit. Jadi bola-bola langit itu biasanya diikuti oleh bintang Canopus ini. Jadi berarti itu arah selatan sudah. Wattahta, dan juga yang ke berapa ini? Yang kelima. Iya, yang kelima yaitu arah bawah. Tadi arah timur, barat, utara, selatan, sekarang arah bawah. Wa huwa ma yali quratul ardi, yaitu yang biasanya diikuti oleh bulatan-bulatan bumi. Ya, arah bawah ini sudah. Arah bawah. Bulatan-bulatan bumi. Ini arah bawah sudah di sini. Wal fauqa, dan yang ketujuh itu arah atas. Jadi arah kan ada berapa? Ada 7 semuanya. Berapa? Ada berapa? Ada 6 ya? Ada 6. Iya, 5, 6. Wa huwa ma yalil aflak, yaitu yang mengedari semua galaksi. Itu arah atas. Kan berarti bumi di bawah. Iya, mengitari. Qala ba'dul hukama, berkata sebagian ulama-ulama ahli hikmah.
Artinya ahli hikmah, ahli terawangan ini sudah, ahli hikmah. Artinya hukama bisa di sini dimaksudkan dengan ulama ahlul kasyaf yang sudah paham, tembus pandang ke dimensi lain. Fajihatus shimal, maka adapun arah utara, fajihatus syamal, maka adapun arah utara, waqi'atun, ia memang bertepatan tahta madarul jadyi, yaitu pas di bawah peredaran bintang apa tadi? Capricorn. Ya, Capricorn. Susah amat pengucapannya. Waqad afroto, dan meliputi hunaka di sana albardu apa? Suhu dingin. Fayasiru, maka jadilah di daerah sana sittata asharin lailan, selama 6 bulan lailan malam. Selama 6 bulan di sana itu menjadi malam. Daiman mustamirron, terus menerus. Tidak ada siangnya, 6 bulan. Di daerah utara ini, kutub utara ini, hari itu cuma ada 2, siang dan malam saja. Kalau hari di sini kan ada 7 hari. Kalau di sana satu malamnya itu selama 6 bulan itu satu malam terus. Kalau siang ya selama 6 bulan. 1 tahun ini cuma ada 2 hari maksudnya. 1 tahun cuma ada dua hari. Kalau panas panas tenan. Kalau dingin ya dingin banget. Wa hadhihi muddatus syifa. Dan hal ini adalah karena saking panjangnya musim seminya. Artinya musim apa? Musim dinginnya. La yura hunaka an-nahara, tak pernah terlihat hunaka di daerah tersebut, di sana an-nahara akan matahari. Wa tajammada fi hadhil jihadil miyah. Wa tajammada, dan menjadi beku fi hadhil jihad, di arah ini al-miyahu apa? Air. Liquwatil burdi, liquwatil bardi, karena kuatnya suhu dingin. Fala yumbitu fiha, maka tidak tumbuh, atau fala yambutu fiha, maka tak tumbuh fiha di dalamnya, syai'un minan nabati, sedikit pun daripada tumbuh-tumbuhan. Karena tak bisa berevolusi, tumbuh, tak bisa berkembang biak. Wala yuqimu fiha hayawanun, dan juga tidak ada yang menempati fiha di dalamnya hayawanun, apa hewan-hewan yang lain. Tidak ada hewan hidup di sana. Jadi karena saking dinginnya, beku, bahkan tumbuhan pun tak tumbuh. Wa amma jihatul janub, adapun arah selatan, fahaitsu madarus suhailun, yaitu adalah tempat di mana beredarnya bintang Suhail. Apa tadi? Suhail. Kanopus, ada ya Kanopus. Bintang Kanopus. Wa yasiru hunaka sittata ashhurin naharon, maka jadilah di sana di selatan ini sittata ashhurin, selama 6 bulan naharon, siang panas terus selama 6 bulan. Nanti ada perbedaan, pergantian. Di sana dingin, seperti itu. Mustamiron bi ghairi lailin, terus menerus bi ghairi lailin, tanpa adanya malam. Jadi muntero ajemura, coba ke kutub selatan. Insyaallah kan selama 6 bulan kan tak ketemu kan. Wa hadhihi muddatus shaif, karena di sini panjangnya musim panasnya. Fa yufratu hunaka al-harra, maka meliputi di sana al-harra, akan cuaca panas, wassamum, dan kekeringan. Fala yambutu fiha nabatun wala yuqimu fiha hayawanun, dan sama, tidak tumbuh di dalamnya, di daerah kutub selatan ini, tumbuh-tumbuhan, dan tidak hidup hewan-hewan. Li syiddatil harri hunaka fala taskunu tilkal jihad. Karena dahsyatnya, li syiddatil harri, karena dahsyatnya cuaca yang panas, ekstrim. Fala taskun, maka janganlah kamu tinggal tilkal jihad, di daerah sana, kata. Pengarang kita cerdas lama-lama ini. Iya kan, lama-lama ujung-ujungnya menyarankan jangan tinggal di daerah sana gitu. Fala taskun, maka janganlah kamu tinggal tilkal jihati, di daerah tersebut. Wallahu a'lam. Insyaallah
akan kita lanjutkan pertemuan selanjutnya tentang apa ini? Dzikru makana mimma bada'i khalqil alam qabla wujudi Adam alaihissalam. Sebenarnya untuk sampai kepada makana mimma bada'i khalqil alam ini masih panjang. Tapi di sini saya kira ini sesuatu yang sudah tidak terlalu penting untuk dikupas. Insyaallah kita ambil yang pokoknya dulu, nanti kita kembali ke bab yang selanjutnya ini. Karena di sini sudah ada Amudiswari, terus tentang perjalanan-perjalanan Mesir, kan berarti sudah ada alam di sini. Nah, karena di sini kan Allah menciptakan dari awal tidak ada makhluk menjadi makhluk dan terus sampai Nabi Adam. Insyaallah selanjutnya akan kita bahas tentang terciptanya alam yang sebelum diisi oleh Nabi Adam oleh. Mungkin cukup sekian pembahasan ini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.